Shalom warga Kerajaan Allah, jumpa kembali di pagi hari ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 6 Maret tahun 2025 di renungan pagi hari. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, biarlah kehidupan kita sebagai orang percaya haruslah juga kita gunakan waktu kita. Kalau kita mempercayai Tuhan dan Juru Selamat, maka juga harus juga menjalankan kepercayaan itu, saudara, lewat kita merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah penuntun dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita akan diajar, kita akan dibentuk, bahkan kita akan dibimbing melalui kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita bersepakat bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang kami sembah, yang kami puji, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat pada hari ini kembali kami mengucap syukur atas segala pemeliharaanmu sehingga kami ada di hari ini oleh karena Tuhan ya Bapa. Olehnya sebelum kami menjalankan roda kehidupan hari ini, biarlah kami dibekali oleh firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, di pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan terambil dalam kitab Matius 11 ayat 25 sampai 30. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu menyatakan." Ayat 28 sebagai ayat pentingnya. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan dalam Alkitab Matius 11 ayat 25 sampai 30. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sesuatu ajakan yang disampaikan oleh Yesus. Dia berbicara bahwa dia bersyukur kepada Bapa, dan dia katakan, "Bapa pencipta, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai." Nah saudara, ini ungkapan daripada Yesus kepada Bapa di surga. Kita melihat sesuatu hal dalam kehidupan kita, bahwa ketika Yesus yang diutus sebagai untuk memberitakan Injil, untuk juga seorang selam Tuhan, umatnya yang mengalami segala persoalan, masalah kehidupan, dibawa untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah saudara, ajakan ini disampaikan oleh Yesus, di mana dia mengajak ungkapannya, "Marilah kepadaku." Jadi ungkapan ini haruslah dapat kita respon sebagai orang percaya, bahwa ketika Yesus menyampaikan ini juga supaya orang-orang Yahudi datang kepada dia. Saudara, untuk apa datang kepada dia? Ayat berikutnya, "Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat." Kehidupan kita sebagai orang percaya tidak semestinya kalau kita lebih sungguh-sungguh seorang selam Tuhan, kita menyadari bahwa dampak kita datang kepada Tuhan, ada sesuatu yang akan kita dibawa kelegaan, ada dibawa untuk dapat bisa bersuka cita, ada dibawa dalam melepaskan dari setiap persoalan. Jadi ungkapan ini sesuatu hal yang harus kita responi, bahwa hal yang kita melihat, semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan.
Nah, seorang Islam Tuhan, Yesus berani berkata kepada orang-orang Yahudi itu sesuatu hal yang harus mereka responi, sesuatu hal yang mereka harus datang kepada yang saat itu Yesus menyampaikan. Nah, kita sebagai orang percaya yang kita hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak menyaksikan apa yang Yesus sampaikan di dalam kasat mata itu, tetapi inilah yang harus kita nyatakan dan kita yakini. Memang kehidupan kita tidak selalu mulus, orang Islam Tuhan, dan tidak selalu bisa berjalan dengan baik. Baik itu dari setiap persoalan, dari setiap masalah, tentulah hal yang kita diperhadapi yang kadang-kadang kita tidak mampu. Bahkan kadang-kadang kita diperhadapi mungkin kita stres, mungkin kita bisa gampang marah atau juga gampang juga cepat tersinggung. Karena apa? Karena ada beban, karena ada persoalan, karena ada masalah. Tetapi ini sesuatu ajakan dalam kehidupan yang disampaikan melalui firman Tuhan ini, saudara. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita supaya kehidupan kita ini menyerahkan atau bersandar kepada Tuhan, saudara. Orang yang bersandar kepada Tuhan, seorang Islam Tuhan, pastilah respon firman Tuhan ini akan memberikan sesuatu hasil yang baik. Maka orang yang bersandar kepada Tuhan, saudara, dia akan dikuatkan, dia akan dimampukan, bahkan segala ungkapan ini dia akan diberikan kelegaan. Maka dikatakan semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Adakah dalam kehidupan kita seorang Islam Tuhan yang merasa diri kita bebannya berat? Mungkin beban kita begitu besar, seorang Islam Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa segala hal yang kita lakukan terasa begitu berat, saudara. Tetapi ingatlah sesuatu firman yang kita diajak untuk datang kepada Tuhan. Kita diajak untuk menghampiri Tuhan. Kita diajak untuk menyerahkan sesuatu yang kita merasa beban kita yang berat, sehingga kita merasa capek, merasa lelah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, inilah hal yang kita harus juga datang menghampiri Tuhan. Dan ajakan ini haruslah dapat kita respon dan dapat kita lebih lagi menyerahkan respon ini ke dalam tangan Tuhan itu. Ayat selanjutnya yang sangat luar biasa. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, seorang Islam Tuhan, kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, saudara, maka kita harus juga memikul, menyerahkan itu kepada Tuhan dan selalu ingin belajar, saudara. Karena firman Tuhan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kunci kita sebagai orang percaya untuk kita belajar akan firman Tuhan ini. Kalau kita sudah belajar, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka di sangkapan ini karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ungkapan Yesus itu kepada orang Yahudi jangan meyakinkan, dia berkata, aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, seorang Islam Tuhan, tentu hal yang harus kita respon ini, biarlah kehidupan kita yang ditawari, yang diungkapkan, yang diajak oleh Yesus ini. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan belajarlah padaku. Nah, saudara, kita harus belajar itu, belajar firman Tuhan, belajar untuk lebih menghayati firman Tuhan, setiap kata-kata, setiap firman Tuhan yang ditulis ini. Maka ajakan ini akan memberikan sesuatu kelegaan kita, saudara. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya beban, kalau kita punya persoalan, seorang Islam Tuhan, inilah yang ada sesuatu jawaban yang akan memberikan kita kelegaan, seorang Islam Tuhan. Karena ungkapan ini yang dikatakan oleh Yesus, yang di dalam ungkapannya dikatakan ayat 25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ada sesuatu ungkapannya kepada Bapa di surga yang diungkapkan oleh Yesus itu, seorang Islam Tuhan. Jadi kita dibawa untuk juga mengucapkan syukur kepada Tuhan itu, saudara. Mari pada pagi hari ini biarlah respon dalam kehidupan kita yang harus kita respon firman Tuhan ini. Ajakan ketika kita ada persoalan, ketika kita menghadapi sesuatu yang berasa beban kita berat, itu dan untuk itu kita harus juga
melakukan sesuatu firman Tuhan ini, saudara dalam Tuhan. Percayalah apa yang diajarkan dalam firman Tuhan ini, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Tentu kehidupan kita ingin tenang, saudara. Kuncinya datang kepada Tuhan, saudara dalam Tuhan. Kita bisa tidur tenang, kita bisa menghadapi persoalan dengan ketenangan, kita bisa menghadapi apapun yang kita merasa ada hal-hal yang sangat berat, tetapi kita dapat tenang, saudara. Tidak mudah untuk tenang ketika ada persoalan, saudara dalam Tuhan. Tetapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan dan ajakan ini kita respon, maka itu jiwa kita akan bisa tenang. Walaupun ada berita-berita yang mungkin bisa orang tidak tenang. Satu contoh, saudara dalam Tuhan, seperti ada COVID yang 2 tahun lalu, saudara dalam Tuhan, sehingga banyak orang tidak tenang. Untuk itu mereka melakukan segala cara supaya mereka selamat dari hal baik itu kesehatan mereka, saudara dalam Tuhan. Kalau kita ingin supaya tenang, saudara, jiwa kita ingin tenang, biarlah kita datang kepada Tuhan. Persoalan bisa terjadi, masalah bisa terjadi, tetapi jawaban daripada Yesus ini, kalau yang dikatakan yang semua yang letih, lesu dan yang berbeban berat, datanglah kepada aku. Mari kita datang kepada Tuhan. Itulah yang akan memberikan kita kelegaan, itulah yang akan memberikan kita ketenangan, itulah yang akan memberikan kita masa depan kita yang gemilang, yang dengan cemerlang, saudara dalam Tuhan. Itulah yang harus dapat kita lakukan dengan tidak jemu-jemu menghampiri Tuhan, dengan tidak bosan-bosannya. Karena ajakan ini kalau kita ingin belajar daripada firman Tuhan, kita akan dibawa di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan kuat, saudara, menghadapi lika-liku kehidupan ini. Percayalah bahwa Tuhan memberikan sesuatu hal kepada kita. Bahkan Dia katakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ayat 30-nya sebagai ayat terakhir. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Itulah jawaban daripada Yesus itu, yang berkata bebanku adalah ringan. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita ingin beban kita ringan, biarlah kita datang menghampiri Tuhan, saudara dalam Tuhan. Maka hidup ini penuh dengan enjoy. Kita bisa enjoy menghadapi persoalan, kita bisa gampang tenang, saudara, tidak gampang emosi, tidak gampang mengucapkan hal-hal yang tidak perlu, tetapi menyerahkan itu kepada tangan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bisa melakukan segala cara, bisa membahagiakan kita, bisa memberikan kita sejahtera, bisa memberikan kita berkat yang kita rindukan, saudara dalam Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 34, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Mari menghampiri Tuhan setiap waktu, saudara dalam Tuhan, seperti pada pagi hari ini. Karena percayalah, ketika kita meluangkan waktu, jiwa kita akan tenang menghadapi situasi kondisi yang mungkin tidak baik-baik, saudara dalam Tuhan. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan, hal-hal yang tidak baik, kita tetap tenang. Itulah yang Tuhan inginkan sebagai orang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat waktunya yang saudara pada pagi hari ini bersama-sama di layar kaca ini. Pada saat ini mari kita sambut segala kegiatan kita dengan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu sebagian ya Tuhan, oleh yang mengajari kami supaya kami datang kepada Engkau. Karena ketika kami melakukan hal ini ya Tuhan, itu akan memberikan ketenangan, jiwa kami akan tenang ya Tuhan, menghadapi situasi kondisi yang mungkin tidak baik-baik ya Tuhan. Tetapi ketika kami menghampiri Engkau dan selalu belajar akan Engkau ya Bapa, disitulah Engkau akan memberikan ketenangan dalam kehidupan karena kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Berkatilah pada saat hari ini segala kegiatan kami yang kami tidak tahu seiring berjalan dengan waktu ya Bapa. Tetapi kami memiliki Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa,
Allah yang sanggup menjaga kami, Allah yang mengetahui kehidupan kami. Olehnya kami biarlah selalu bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, saat hari ini kami akan menjalankan segala kegiatan kami dari pagi, siang hingga malam. Biarlah kegiatan kami taruhkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Bila kami keluar rumah atau ke tempat kami berada pada saat hari ini, biarlah Engkau juga menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami sampai ke tujuan dalam keadaan selamat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bila kami saat hari ini kondisi kami tidak sehat jasmani kami, biarlah kuasa-Mu bekerja. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Terimalah kesembuhan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Inilah Tuhan doa kami, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali dengan jam sama besok. Seorang salam Tuhan.